menggantungkan harapan kita terhadap benda, suatu saat benda itu akan rusak. Jika kita bergantung kepada manusia lain, suatu saat pula manusia tersebut akan pergi meninggalkan kita. Ketika semua dalam hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, manusia akan cenderung merasa putus asa dan terdesak. Saat inilah seharusnya kita tersadar, sejatinya berharap hanyalah kepada Allah. Allah akan menggenapi apa yang dijanjikannya, bahkan akan menjawab pengharapan kita dengan caranya dan dalam waktunya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita mau siapkan hati kita untuk siap menerima firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini kami mau buka hati kami, siap menerima firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami untuk kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, harus disadari bahayanya kalau kamu lebih mencintai dan mengutamakan pasanganmu daripada Tuhan. Terkadang, hal itu banyak dilakukan banyak orang loh sahabat. Terbukti dari beberapa berita. Saking cintanya, mereka rela melakukan apapun dan akan depresi hingga bunuh diri jika sang kekasih pergi meninggalkannya. Seperti berita yang satu ini, viral kisah pilu Fat Cat. Gamers Cina rela hidup susah demi pacar berakhir bunuh diri usai ditinggal nikah. Sangat disayangkan ya sahabat, lebih bergantung kepada kekasih daripada Tuhan Allah. Jadi, bagaimana kita sebagai anak Allah dalam menyikapi ini? Wah, benar-benar ya. Sampai bunuh diri, sampai putus asa karena ditinggal oleh orang yang dia cintai, kekasihnya itu, pacarnya. Coba kita tanya Yosua ya. Iya, Yos, itu tragis soalnya pernah ya. ngalamin gak sih ditinggal cewek gitu? Pernah. Oh gitu. Pernah Pak. Oh gitu ya. Terus gimana respon kamu?
Aku sedih, tapi aku nggak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Nah, itu dia. Karena aku tahu Tuhan selalu sama aku. Wah. Amin. Nah, Ya. sahabat yang baik, penting banget ya. Memang sih pasti sedih ya, tapi Iya. jangan berlarut-larut gitu ya. Karena ada yang mengasihi kita lebih dari semuanya, Iya. yaitu Tuhan ya. Iya. Ya. Nah, ini kalau kita mungkin merasa sudah ditolak, sudah tidak dikasihi, Iya, iya. dan sudah tidak berharga lagi, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, Iya. ya jangan ya. Mengapa? Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Iya. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita segala-galanya, yaitu hidup dan pertolongan itu hanya Amin. datang dari Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik ya, supaya hari ini kita juga jangan berespon negatif ketika kita ditolak dan jangan sampai kita putus asa ketika kita ditolak ya. Mari kita harus berharap hanya pada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini dari Yesaya 43 ayat ke-4a. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa oleh ya. karena engkau berharga ya. Iya, dan Dan mulia. mulia, dan Iya. Tuhan mengasihi kita ya. Iya. Jadi kita pegang ya ayat ini, luar biasa ya. Nah, tadi orang yang bunuh diri itu adalah orang yang ditipu oleh iblis. Nah, itu ya. dia tuh. Ya, padahal Jadi, Tuhan kan mengasihi kita ya. Padahal dia berharga di mata Tuhan, Berharga. tapi ditipu oleh iblis. Ditipu oleh iblis. Seolah-olah kamu ini nggak berharga. Iya. Siapa yang mau sama kamu gitu Nah, kan? orang seperti itu Mm-mm. percaya kepada kebohongan iblis. Iya, Bahwa dia itu tidak berharga di mata Tuhan. iya, Bahwa dia tidak dikasih oleh Tuhan. Itu tipuan iblis ya. iya, iya. Sehingga iblis menaruh dalam pikirannya bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Dan bahwa dengan bunuh diri maka semua masalah itu akan selesai. Padahal Iya. bunuh diri adalah tindakan yang menghancurkan diri kita sendiri. Amin. Membuat kita keluar dari rencana Tuhan dan terpisah dari Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget ya sahabat yang baik. Bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, justru Iya. menghancurkan diri kita sendiri. Jadi Dan terpisah dari terpisah Tuhan. dari Tuhan. Nah, kita harus ingat dan kita juga harus sadar, bahkan waspada nih, bahwa iblis adalah pekerjaan apa? Dia pembohong. Bahkan dikatakan iblis itu bapa segala dusta. Tidak ada kebenaran dan pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Begitu kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak dikasihi, ditolak, maka kita sedang membuka celah, membuka pintu untuk iblis apa? Menguasai kita. Dengan apa? Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran putus asa, bahkan keinginan-keinginan yang sudah membuat kita menjadi seperti ingin bunuh diri, mengakhiri hidup kita. Nah, itu semua kebohongan iblis ya. Iya. Oleh karena itu, kita ini harus menyadari Ya. identitas kita, Nah, ini penting banget. status dan posisi kita. Iya, Bahwa di dalam Kristus itu kita berharga dan Ya. sangat dikasihi Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah atau tantangan yang berat sekalipun, maka hati dan pikiran kita ini hanya fokus, berharap dan percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan. nah ini penting banget ya. Kesadaran akan identitas kita yang berharga di mata Tuhan yang membuat kita tidak bisa digoyahkan, ditipu oleh iblis ya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa identitas, status dan posisinya berharga di mata Tuhan dan sangat dikasih Tuhan, sehingga dia akan menjadi pribadi yang confident, tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi badai kehidupan sekalipun, karena percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya ya. Nah, sahabat yang baik, biarlah hari ini kita diingatkan pentingnya kita menyadari identitas kita, bahwa kita berharga dan kita sangat dikasihi Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, kita masih tetap membahas tentang berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya Ya. kepada Tuhan ya. Jadi sahabat yang baik, mari kita mau saksikan video selanjutnya. Ada video satu lagi Ya, gitu ada ya. video satu lagi ya. Sahabat, tak disangka perdukunan menjadi cara alternatif bagi orang untuk kaya raya dan pengobatan. Hal itu terbukti
Dari beberapa berita yang menunjukkan, ternyata ada orang yang percaya dukun demi memperoleh kekayaan dan penyembuhan yang instan daripada berserah kepada Tuhan. Contohnya, ingin kaya raya, ibu serahkan putrinya ke dukun sebagai tumbal pesugihan. Wah, gak habis pikir ya sahabat, sebegitunya percaya dukun. Padahal, semua itu akan menghasilkan dampak yang buruk bagi mereka. Kira-kira bagaimana ya kita sebagai umat Tuhan menyikapi hal ini? Wah, ini prihatin banget ya. Aduh. Hanya demi mau jadi kaya, kepingin berhasil, sampai cari jalan pintas, ke dukun, jadi gak mengandalkan Tuhan lagi. Gitu Apalagi ya. tadi dia katakan ada seorang ibu yang menyerahkan anaknya sebagai tumbal. Demi Waduh. untuk tujuannya itu. Iya. Ya. Jadi anak tuh uang lebih berharga, kekayaan lebih berharga. Jadi anak dikorbankan seperti itu ya. Waduh, prihatin sekali. Dan jelas itu sama sekali tindakan-tindakan yang tidak benar ya. Dan Iya. Tuhan mau supaya kita hanya berharap pada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan ya. Mari kita akan baca firman Tuhan ini supaya sahabat yang baik diingatkan pentingnya kita berharap dan mengandalkan Tuhan ya. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Iya betul. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan apapun. Iya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia yang di luar Tuhan lah kira-kira. Dia sedang memilih jalan hidup dalam kutub seperti itu ya. Iya. Nah, sebab dukun atau peramal adalah manusia biasa. Ingat ya sahabat yang baik, dukun atau peramal itu manusia biasa ya. Iya. Dan tentunya sebagai manusia biasa terbatas. Dan dia bukan Tuhan, pasti juga tidak punya kemampuan yang seperti Tuhan ya. Jadi ketika kita datang kepada dukun, kita minta kekayaan kepada dukun, minta kesuksesan dan lain-lain, maka kita sedang menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menganggap Tuhan tidak dapat menolong kita. Tuhan lebih rendah daripada manusia. Karena kita minta pertolongan manusia. Ya, pertolongan sehingga dukun. kita tidak lagi menghormati Tuhan dan kita tidak takut akan Tuhan. Wow, betul ya. Iya. Nah, akibatnya kita ini memilih hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam berkat. Jadi sebenarnya itu pilihan kita. Iya, kita memilih Kita kan memilih tadi. untuk kita hidup di dalam kutuk. Iya. Ya, sebab ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan, maka kita yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Tuhan nggak pernah memutus hubungan dengan kita ya. Iya, Tapi betul. kita lah yang memilih untuk memutus hubungan kita dengan Tuhan dan memilih hidup di dalam kutuk. Iya. Karena Tuhan adalah sumber berkat, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita dan segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Wah, Tuhan itu sumber segalanya. Amin. Wow. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon-responnya pada kami. Nah, bagi sahabat yang memiliki beban atau permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan.
Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti pentingnya kita berharap hanya kepada Tuhan. Pertama, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa identitas, status, dan posisinya berharga di mata Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia tidak takut dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak lagi berharap pada Tuhan, maka kita sedang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita sedang memilih hidup dalam kutuk. Karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, saat ini apakah engkau sedang membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan ya. Bapa di surga, saat ini kami berhenti untuk mengandalkan manusia dan kekuatan kami. Kami memilih dan memutuskan untuk percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Kami menolak hidup dalam kutuk dan kami memilih serta memutuskan untuk hidup di dalam berkat. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kami berharga di mata Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan yang menjamin hidup kami dan Tuhan yang memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.